Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik semua ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita absen dulu ya. Bunga, Hadir, Bu. Budi, Ya, Bu. Mawar, Iya, Bu. Melati, Hadir, Bu. Udin. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua ya hari ini anak-anak. Tapi kok ibu lihat-lihat kenapa mejanya bisa berantakan ya? Karena kami main kejaran, Bu. Kenapa? Iya, Kalian Bu. habis ngapain? Main kejaran. Astu, apa tidak mau ditangkap jadi main ambil meja. Oh alah. Ya udah ya sekarang kita rapikan dulu mejanya ya. Yang meja nomor 2 dan 3, silakan ikuti meja di depannya. Kita rapikan dulu. Nah, kan sudah rapi, lebih baik dilihat, enak dipandang, kelihatan ya segar gitu, suasana kelasnya bisa menyenangkan. Sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar. Sebelum itu, buku-buku yang ada di atas meja kalian itu disimpan dulu ya anak-anak. Yang tidak dibutuhkan itu disimpan dulu. Keluarkan yang dibutuhkan saja. Oh ya, buku paketnya jangan lupa dikeluarkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang logika matematika. Hah? Kok matematika pakai logika segala sih, Bu? Sementara yang cewek-cewek pasti bilangnya gini, elah Bu, logika mah urusan laki-laki. Perempuan mah pakai perasaan, ya kan? Enggak dong, enggak gitu. Di matematika ada yang namanya logika matematika. Itu gunanya buat apa, Bu? Nah, logika matematika ini sangat berguna untuk mengasah otak kalian dalam menarik kesimpulan-kesimpulan. Jadi, kedepannya kita tidak asal menduga sesuatu. Nah, sebelumnya kalian bisa buka dulu buku halaman 87. Di sana sudah ada kan tentang logika matematika. Nah, di dalam logika matematika ini ada yang namanya pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan itu apa, Bu? Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Sementara kalimat terbuka itu apa, Bu? Nah, kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga untuk menentukan benar atau salahnya, kita perlu pengamatan terlebih dahulu. Nah, Ibu punya contoh nih, pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Misalkan nih, pernyataan yang benarnya, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Itu adalah pernyataan yang benar. Nah, untuk pernyataan yang salahnya, misalkan nih, Bika Ambon berasal dari Ambon. Salah kan? Bika Ambon berasal dari Medan. Jadi itu adalah pernyataan yang salah. Nah, setelah mengetahui tentang pernyataan dan kalimat terbuka, selanjutnya kita akan membahas mengenai ingkaran atau negasi atau biasa disebut juga dengan penyangkalan. Nah, dari pernyataan tadi kita bisa membuat pernyataan baru atau untuk penyangkalnya atau negasinya atau ingkarannya. Sebelumnya, kalian bisa perhatikan tabel kebenaran ingkaran berikut. Di sana kan ada P dan ingkaran P. Ya, bentuk ingkaran itu dituliskan seperti tanda tak hingga itu ya. Apa itu P, Bu? P itu adalah pernyataan yang pertama. Lalu ingkaran P adalah negasinya atau penyangkalan dari pernyataan yang pertama.
Nah, di tabel itu juga ada tanda B dan S. B itu apa? B itu adalah pernyataan yang betul. S itu adalah pernyataan yang salah. Nah, di tabel itu kan, di saat P-nya B betul, maka ingkarannya salah. Nah, apa maksudnya, Bu? Nah, misalkan kita punya pernyataan yang bernilai benar, maka penyangkalannya harus pernyataan yang bernilai salah. Nah, atau kita punya pernyataan yang bernilai salah, maka kita harus menyangkalnya dengan kebenaran. Contohnya nih yang mudah-mudah saja yang ada di sekitar kalian. Seperti itu ada pena ya. Nah, pena adalah alat tulis. Itu adalah pernyataan yang benar. Maka pernyataan yang salahnya atau negasinya seperti pena bukan alat tulis. Ya, sesederhana itu, tinggal ditambahkan kata bukan atau kalimat-kalimat penyangkal lainnya. Nah, sudah mengerti tentang ingkaran atau negasi kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan majmu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, tidak ada ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan majmu. Ini juga ada kaitannya dengan logika matematika. Bu, apa itu pernyataan majmu? Nah, dalam ilmu matematika terdapat 4 macam pernyataan majmu, yaitu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu konjungsi, atau biasa dilambangkan seperti huruf V yang dibaringkan atau dibalikan ke bawah. Konjungsi adalah pernyataan majmu yang biasa dihubungkan dengan kata dan. Kalian bisa lihat tabel kebenarannya seperti yang ada di dalam buku atau seperti yang ada di papan tulis. Dari tabel kebenarannya kita bisa lihat suatu pernyataan akan bernilai benar jika kedua pernyataannya atau pernyataan P dan Q-nya bernilai benar. Bu, apa itu pernyataan P dan Q? Nah, pernyataan P itu adalah pernyataan yang pertama dan Q adalah pernyataan yang kedua. Contohnya nih, pernyataan pertamanya atau pernyataan P, 3 adalah bilangan prima. Dan pernyataan Q-nya, 3 adalah bilangan ganjil. Maka konjungsinya 3 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil. Nah, sampai di sini paham kan tentang materi logika matematika? Ada yang masih kurang paham? Ya. Alhamdulillah sudah paham semua. Kita lanjut pernyataan majmu yang kedua yaitu disjungsi. Biasa dilambangkan dengan huruf V. Nah, pernyataan majmu disjungsi ini adalah pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata atau. Berikut kalian bisa lihat tabel kebenarannya di papan tulis atau di buku kalian. Nah, berdasarkan tabel kebenarannya, pernyataan disjungsi ini hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Kalau salah satunya ada yang benar, berarti nilainya benar. Contohnya nih, ibu punya pernyataan P-nya paus adalah hewan mamalia. Pernyataan Q-nya paus adalah hewan omnivora. Maka disjungsinya paus adalah hewan mamalia dan omnivora. Maka pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada implikasi. Implikasi itu apa, Bu? Implikasi adalah suatu pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata jika maka. Nah, di sini misalkan jika P maka Q. Nah, biasa dilambangkan seperti tanda panah. Kalian bisa lihat tabel kebenarannya di papan tulis atau di buku kalian ya. Nah, dari tabel terlihat implikasi akan bernilai salah jika pernyataan P-nya bernilai benar dan pernyataan Q-nya bernilai salah. Nah, di sini ibu punya contoh yang pernyataan P-nya, jika Mawar berangkat sekolah,
Dan pernyataan Q-nya, Mawar dapat jualan di pasar. Contoh ya. Maka implikasinya, jika Mawar berangkat sekolah, maka Mawar dapat berjualan di pasar. Nah, itu bernilai salah. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, ada biimplikasi. Apa itu Bu biimplikasi? Biimplikasi adalah pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Lambangnya seperti tanda panah yang bolak-balik. Nah, pernyataan biimplikasi ini itu pernyataan P jika dan hanya jika Q. Maka kita bisa lihat di tabel kebenarannya seperti di papan tulis atau di buku kalian ya. Nah, di biimplikasi ini pernyataan itu akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Di sini Ibu punya contoh, misalkan nih pernyataan P-nya 15 dikali 2 sama dengan 30 dan pernyataan Q-nya 30 adalah bilangan genap. Maka biimplikasinya adalah 15 dikali 2 sama dengan 30. Jika dan hanya jika 30 adalah bilangan genap, maka hasilnya akan bernilai benar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau kalian kesulitan dalam menentukan pernyataannya? Ya, alhamdulillah paham semua ya. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian belajar di rumah. Kalian harus membuat 5 pernyataan. Bisa dari pernyataan disjungsi, konjungsi, implikasi atau biimplikasi, atau bisa juga yang ingkaran ya. Intinya ada 5 pernyataan. Jangan lupa dikumpulkan besok di pertemuan kita selanjutnya. Ya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya anak-anak. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.